Perkembangan di Suriah sampai saat ini masih cukup bisa dikatakan mengkhawatirkan sih enggak, tapi masih sudah dikatakan aman pun jauh dari kata aman. Terakhir berita terakhir yang diberikan adalah Muhammad Al-Julani atau Muhammad Al-Syara'a membuka diri, membuka diri untuk berdiplomasi dengan negara-negara lain. Artinya terlepas image bahwa Suriah akan di negara Islamkan gitu ya. Sampai saat ini kiprah dari Muhammad Al-Syara'a ini ya dalam negerinya ya, dalam negerinya itu dengan dia terdiri dari puluhan faksi, dia bisa menyatukan semua itu adalah hal yang luar biasa dalam segi politik loh ya. Dan apakah ini bisa berlanjut dengan keadaan negara Suriah yang berikutnya pasca Bashar al-Assad? Ya, kita lihat nanti gitu. Dan sampai sekarang pasti antara pro dan kontra Assad itu pasti bakal terjadi di seantero negeri. Dan di Suriah ini perlu waktu pemulihan selama gue bilang sih selama bertahun-tahun ya. Tetapi tumbangnya Assad dalam waktu 12 hari meskipun dengan proses berarti 13 tahun itu juga artinya menunjukkan kesolidan dalam pasukannya itu sendiri gitu kan. Uh, Sampai saat ini berita yang beredar adalah nanti akan digelar pemilunya adalah di tahun ini, Maret atau April ya, di Suriah. Semoga itu bisa memberikan keputusan terbaik untuk negara tersebut. Dan ini sudah menjelang bulan Ramadan bagi Suriah, Ramadan pertama di Suriah di luar Bashar al-Assad atau di luar rezim al-Assad setelah 40 tahun berkuasa. Ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Gitu. Di Suriah itu yang jelas sangat beragam banget ya. Selain dari Arab juga ada bangsa Assyria, ada yang dari Kurdi, bahkan ada bahasa kalau dulu namanya bahasa Suryani, ini sekarang gue lupa lagi nama bahasa sekarang itu disebutnya apa. Bahasa Suryani itu bahasa aslinya dari kitab Injil yang di yang didawamkan atau yang bagaimana bahasanya Nabi Isa zaman dulu gitu. Ada satu desa, gue lupa lagi juga, ada satu desa di Suriah itu yang sampai sekarang itu memang mereka menggunakan bahasa Arab dengan bahasa nasional dalam bahasa nasional, tetapi bahasa pokoknya mereka itu memakai bahasa Suryani atau bahasa Assyria eh, di di desanya itu gitu ya. Jadi memang di Suriah itu sangat beragam sekali, sangat beragam banget, terdiri dari beberapa etnis, ya agama jangan ditanya, suku juga ada beberapa, dan memang sempat muncul juga pada waktu dulu bahwa kalau bukan Assad, ada enggak yang bisa lebih dari Assad gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu, ya sudah ada kejenuhan, sudah banyak korban berjatuhan, sudah sangat represif banget, ini rezim ini harus dihentikan, ya sudah akhirnya tumbang juga gitu. Namun ini yang gue luruskan adalah tidak ada masalahnya masalah ini dengan masalah agama loh. Hati-hati. Tidak ada urusannya apalagi dengan Sunni dan Syiah. Yang korbannya itu, yang korban yang dibunuh-bunuh itu ada juga dari kaum Syiah banyak banget. Ya kalau masalahnya banyaknya dari kaum Sunni, ya orang mayoritas di Suriahnya itu adalah kaum Sunni gitu. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata atau rezim Syiah lah yang membantai kaum Muslim lah. Ya mau tidak mau kita akui Syiah juga Muslim kok. Gitu. Bahkan ini gue teringat banget dengan perkataan Sultan Qabus dulu ya dari Oman mengatakan bahwa yang berhak mengatakan sesat atau enggak itu cuma Allah doang, gitu kan ya. Ya ini yang ribut-ribut ini kan sebenarnya yang di bawah-bawah ini, gitu kan. Yang kepancing sama perkataan-perkataan ini agama lah, kemenangan kaum Muslim lah di segala rupa. Ya kita harus menyadari bahwa umat Kristen di Suriah juga bukan sedikit. Meskipun meskipun jumlahnya berbanding terbalik juga dengan umat Islam. Tapi bukan berarti ini kemenangan umat Muslim semua, ya enggak juga. Ini adalah urusan urusan dapur mereka, ini urusan negara mereka gitu. Dan apakah ada orang Syiah yang terlibat? Ya ada di situ. Apakah ada orang non Muslim juga atau Kristen yang terlibat? Ya ada juga pasti. Karena itu kan berbicara Suriahnya, bukan masalah agama Islam atau Kristen atau Sunni atau Syiahnya gitu. Ini sebuah negara, ya, ini sebuah negara yang didiami oleh beberapa etnis, agama dan lain sebagainya macamnya, membebaskan diri dari rezim yang represif. Udah titik. Nggak usah lagi dilebar-lebarin rasanya sama yang Sunni Syiahan doang.
kalau ada yang masih seperti itu, ya kelihatan aja bagaimana IQ-nya. Gitu sih, sorry itu saya. Karena semakin lama gue bilang sangat lelah kalau terus-menerus menyambungkan Timur Tengah itu dengan agama ya. Sementara di Timur Tengah itu sama kayak kita-kita juga. Ada yang taat, ada yang enggak. Ada yang berkerudung, ada yang enggak. Suka ke masjid atau enggak. Ada yang suka kajian atau enggak. Ya sama-sama aja. Semuanya manusia. Oke. Mungkin dalam satu keterangan disebutin ya orang-orang Syam yang dalam hal ini termasuk di Suriah itu punya kelebihan. It's okay. Namun apakah semuanya itu memiliki kelebihan itu kan enggak juga. Kayak gitu ya. Dan gue sebetulnya tahu betul tentang Alawinya Bashar al-Assad. Tapi gue belum mampu menyampaikan hal itu karena banyak yang simpang siur terhadap alirannya Alawi ini. Banyak yang mengatakan Alawi itu bagian dari Syiah, tetapi Syiahnya itu enggak terlalu ke kiri-kirian yang masih dekat dengan Ahlu Sunnah. Ada yang mengatakan bahwa ini Alawi ini adalah bahkan fikihnya juga masih Sunni, hanya perbedaan fikih aja dengan Alawi. Ada banyak juga yang berpendapat bahwa ini murni Syiah. Bahkan ada yang banyak berpendapat ini udah dicap kafir karena Alawi ini bagian atau mengharap tidak mewajibkan sholat dan puasa dan segala macam. Jadi gue masih kekurangan informasi tentang Alawi ini. Tetapi yang jelas ini bukan soal Alawi, bukan soal Syiah, bukan soal Sunni. Ini adalah masalah politik. Bagaimana suatu negara melakukan revolusi untuk menjadi hal yang lebih baik. Oke? Okay? Kalau dalam revolusi suatu negara, ya kita sih sebagai anak-anak politik nggak heran menyebutkan ada pihak luar yang terlibat. Tapi bukan ke situ gue arahnya. Dan berbeda dengan video lainnya yang bagaimana gue secara rinci menjelaskan bagaimana di Suriah dulu, tapi di video ini gue ingin meluruskan bahwa ini bukanlah masalah agama, ini masalah politik, ini masalah kenegaraan, ini masalah suatu negara bagaimana ingin hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana layaknya dulu, kita di negara ini adanya reformasi setelah rezim Soeharto dan sekarang ke era demokrasi. Ya katakanlah menurut sebagian orang lebih demokratis, tapi kenyataannya ya semoga demokrasinya lebih baik. Kayak gitu aja. Begitu juga dengan Suriah. Jadi Suriah itu adalah Indonesia versi 2024. Ya, revolusi versi tahun 2024 ya kayak gini. Gitu. Dan gue sempat sempat berpikir ini kapan selesainya. Ternyata selesai juga gitu kan. Ya semoga bisa lebih baik lah untuk Suriahnya ya. Oke. Okay.